Ada yang gue jadiin talena. Ininya body gitarnya. Body gitar ya. Ada yang dibakar, ada yang gue jadiin meja. Yes. Kita kasih solusi. Amor, mampir juga, sibuk banget nih orang. Akhirnya setelah setahun kita janjian. Oh iya, 2021. 2020 kita janjian. Masuk juga sekarang di sini. Berganti tahun, sibuk ngurusin sampai Lombok, sampai 7 pulau kan. Lu sekarang lagi jalan kan? Iya. Wah, luar biasa. Masya Allah nih udah mampirin apa ya, nyempetin. Kemarin kan kita WhatsAppan lu di Lombok. Balik Jakarta ntar balik lagi ke Lombok. Balik lagi ke Lombok, insya Allah. Spesial banget kayaknya buat kasih solusi dapat nih. Amor, Matmor, Abu Tako, nama-nama itu macam-macam, nanti kita cari tahu nih perjalanan ini. Ya, ini panjang banget nih. Sampai akhirnya lo bisa punya Abu Tako Kebuli. Ada Kebuli. Iya kan, dari zaman ngeband, terus lo tiba-tiba aktif di Moveland. Iya kan, banyak bantu juga untuk ikhwan-ikhwan kita di luar daerah, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang Masya Allah. Ya kan, ya apa ya, relawan dakwah macam-macam lah, ini luar biasa nih. Gue harus banyak belajar sama beliau nih guys. Kita mulai dari Purgatory. Yeah. Biasanya kalau ketemu Mike, biasanya lo gimana? Biasanya gue cari posisi ya. Iya. Pegang bro. Kalau sekarang gak dipegang, diemin aja. Biarin aja deh. Iya benar. Iya kan, ada juga cerita-cerita apa talenan, apa gitar lo? Gitar talenan buat cincang daging. Iya, lo jadiin itu kan? Gitar. Iya. Terus meja dari meja juga ya? Meja dari kick drum dari. Kick drum. Lo jadiin meja gitu ya. Meja. Wah, ini perjalanan gua gak ada apa-apanya guys. Kita bahas ya. Yakin lo? Iya. Dibongkar gue. Tadi gue mesti ngobrol banyak off air. Suatu saat gue nge-host dia. Iya. Kupas habis dia. Dikupas. Nanti lah ya, tunggu saya siap dulu ya. Oke, kita bahas. Lo tahun 2000 berapa sih zaman-zaman ngeband dulu? Ngeband ya dari zaman sekolah SMA sampai tahun 2011 gue cabut. Oke. Ini kita ambil ibrohnya ya guys ya. Ya, berarti Purgatory. Lo ya vokal ya, lo pada tahu juga lah ya. Nah itu tahun-tahun itu angkatannya apa dulu? Tengkorak. Ombat mah duluan ya? Iya, gue masuk Purgatory itu kalau nggak salah tahun 99 atau tahun 2000 gitu ya. Tahun 2000 perform yang baru ya, formasi yang baru. Oke. Ya jadi waktu mereka di zamannya Metallic Clinic, nah gue belum. Karena gue masih sama band yang lain, masih main hardcore, masih main. Tahun 2000 baru ya? Mulai 2000 ya? 2000. Kalau mereka kan eksisnya sebenarnya dari tahun 93-an. Mereka duluan ya? Iya, tapi gue belum gabung di situ. Nah, kan Purgatory oke lah, band itu lirik-liriknya kan Islami. Apa yang lo pikir, apa ya, bisa dibilang yang lo pikirkan untuk buat lirik seperti itu, tapi dikemasnya dalam sebuah band, ya mungkin di situ lo berpikir bahwa goalsnya ini adalah bentuk dakwah, kan begitu kan? Fitrahnya lah pada saat itu, tujuannya mungkin apa segala macam. Kok bisa-bisanya gitu maksudnya? Oke, kalau gue mau jujur deh, alhamdulillah gue nggak pernah nulis lirik di sana. Serius lo? Serius, alhamdulillah gue nggak pernah nulis lirik di sana. Alhamdulillah gue nggak pernah meng-create atau mendirect ini menjadi sebuah band dakwah. Jadi gue hanya ikut sebagaimana ya konsepnya aja, konsep musiknya. Oke, gue hanya ngebawain apa lirik yang sudah ada. Dan gue bersyukur di situ karena gue nggak berkarya di situ. Itu yang gue syukurin sekarang. Jadi itu memang terbentuk karena karakter mereka ya. Mereka tuh orang-orang baik, orang-orang yang taat ya, taat dalam agama, nggak suka mabuk-mabukan. Jadi sebenarnya tipis aja garisnya di since waktu itu, skena waktu itu kan, lo ngeband, lo ngedrugs, lo dengan segala rock and roll ya, sex, drugs and rock and roll, atau di luar itu. Oke, yang di luar itu. Nah, Purgatory adalah yang di luar itu. Sesimpel itu. Kemudian dicap sebagai grup dakwah atau apa, karena ya kadang mereka punya referensinya itu. Alih-alih mereka nulis tentang satanis, mereka mungkin gak suka, ya mereka nulis tentang kehidupan mereka sehari-hari, tentang apa yang mereka tahu tentang agama ini. Gitu. Kemudian dicap sebagai band dakwah, ya wallahualam, gue sendiri gak terlalu paham.
Iya, oke. Tapi Nah, kayaknya enggak. dalil-dalil lu bawain juga nggak? Maksudnya artinya lirik-liriknya apa ya? Mungkin gue pada saat itu taunya 1-2 lah ya. Ya kan gue juga sempat ngeband taunya 1-2 gitu kan. Cuma maksud gue era tahunnya juga kita udah beda gitu. Emang berdalil gitu? Allah, gue gak ngerti. Jadi kan gini, itu konten-konten lirik itu kan bisa lu lihat di film keren, di film-film kan. Misalkan lu lihat ada satu kalimat apalah the devil's bla 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 gitu, kita tarik itu sebagai salah satu lirik, kemudian kita hubung-hubungkan ternyata ada penyair-penyair yang dulu keren ya kan. Jadi seolah-olah Islami padahal nggak juga. Terus kita hubung-hubungkan, oh kita nih kayaknya lagi mungkin saat itu sedang ada ide ya. Sekali lagi bukan gue ya, gue nggak termasuk di situ untuk ikut lirik. Mungkin mereka lagi punya ide tentang penciptaan manusia, ternyata dari lahir tuh udah Islam, terus kemudian mereka buat disangkut. Jadi just like that lah. Ya, tradisi ya yang kita tahu beragama begini, akhirnya dijadiin sebuah lagu gitu kan deh. Like oke. Cuma pada saat itu memang lu blank atau memang udah resah dalam liriknya, maksudnya ini kayaknya nggak kayak gini deh. Enggak ya? Flownya nggak juga, jalan aja deh. Jadi gue hanya melihat sebatas lirik yang harus gue hafalin dan gue dikeluarkan dengan karakter vokal gue, just like that. Nah, kemudian akhirnya gue harus mengekspresikan itu secara positif ya karena memang liriknya positif, gitu. Dan memang kodrolo gue juga nggak suka hal-hal yang negatif kayak satanik, kayak yang the black metal gitu. Ya itu. Jadi sebenarnya kondisi ya gue lagi ada di aliran kayak gitu, jalanin aja saat itu gitu. Jadi buat gue nggak ada yang serius. Nggak ada yang serius ya. Cuman karena kadang ada opini-opini, kemudian ada pertentangan. Ya mau nggak mau gue harus mempertahankan opini gue. Iya dong. Jadi seolah-olah gue tuh memperjuangkan itu, seolah-olah berdakwah, padahal enggak ya, karena gue nggak pengen disalahin aja. Iya. Simpel ya. Iya, lo juga frontman juga. Iya kan. Nah, prosesnya itu kan sampai 2011. Oke lah, itu singgung dikit lah masalah itu. Gue pengen coba lebih gali, nggak mau lama-lama di situ pembahasannya. Nah, artinya sampai akhirnya lu menemukan bahwa beragama yang benar begini, yang benar begitu dan lain sebagainya itu gimana? Karena sementara lu membawakan lirik-liriknya juga ya Islami. Kok cabut? Itu loh maksud gue. Ini dia. Allah kasih taufik gue gini, di saat mereka mengemas lirik itu secara Islami, kemudian aplikasi kehidupan mereka juga Islami, taat, ngaji bareng, terus kok gue merasa ketinggalan. Oh, di situ gue ngerasa ketinggalan. Kok gue bodoh ya? Kok mereka banyak tahu, gue enggak. Walaupun gue nggak tahu mereka taunya secara hakiki bener tahu itu ilmu atau hanya sekedar referensi. Tapi gue ngelihat, gue waktu itu gue tahu minum dan makan pakai tangan kanan dari mereka, bukan dari dalil. Oke. Terus kok gue sekarang seolah-olah gue harus berdakwah ya di band ini. Oke. Karena gue menyampaikan tentang agama. Iya. Rasulullah SAW tuh apalah. Nah, kan gue ngerasa gue nggak punya ilmu saat itu. Gue ini bodoh. Orang gue tahu minum aja dari mereka, dari teman-teman gue, bukan dari dalil, berarti gue ini bodoh. Dari situ gue gelisahnya di situ. Oke, gue berhenti. Gue pengen belajar. Jangan sampai gue menyampaikan sesuatu yang gue bodoh. Oke, artinya dakwah sunnah pun juga belum lo tahu ya? Gue nggak tahu. Oh, gue pikir lo di dalam sana ketemu dakwah-dakwah dalil-dalil begini, taunya ternyata ketemu hukum musik belum tuh? Belum. Oke. Belum. Yang bikin lo cabut adalah kenapa gue belum berilmu banget udah dakwain orang? Iya. Itu yang bikin gue gak nyaman, ya kan. Kemudian juga gue beberapa kali minta untuk beberapa alasan untuk keluar gue udah gak nyaman. Maksudnya gue pengen keluar, nggak boleh karena alasannya nggak ada alasan-alasan yang ini. Tapi gue begitu gue bilang gue pengen belajar, gue pengen tahu tentang Islam, gue mau keluar, baru diizinin sama mereka. Oh gitu. Iya, tapi gue nggak tahu sebenarnya, gue waktu itu belum kenal dakwah sunnah ini apa. Enggak, gue pengen belajar aja. Boro-boro dalil musik juga. Enggak, gue gak ngerti. Oh gitu. Gue tuh taunya tuh yang ke framing adalah lu cabut dari purgatori karena memang lu minta keluar gara-gara menemukan dalil haramnya musik gitu loh. Enggak, jadi itu ada fasenya. Jadi fase memang di saat itu belum sepenuhnya diizinkan keluar sama teman-teman karena gue frontman kan. Nah, gue udah mulai ikut. Ini menyangkut juga kegalauan hidup ya, galau kan, udah galau, terus ada permasalahan hidup, kemudian kok gue gak dapet tenang, terus ada satu juga yang sangat inspiring gue. Adik gue itu kan itu sudah ngaji duluan
Ngaji sunnah nih. Ngaji sunnah. Gue nggak tahu dia ngaji sunnah. Yang jelas sikapnya, attitude-nya baik, akhlaknya baik. Gitu. Oh. Padahal sebelumnya bajingan. Dia 2 kali masuk penjara. Oh iya. Oh iya. Lebih dari lu berarti. Wah parah. Tapi kok dia tiba-tiba akhlaknya baik. Nah gue tertarik. Gue minta dikasih, dan dia nggak pernah dakwain gue karena gue merasa yang gue lebih baik dari lu gue tahu di keluarga dulu bajingan lu bikin sedih keluarga. Nah gue ya perfect band, gue punya kerjaan, gue ngeband, gue baik, gue nggak mabuk gitu kan. Jadi gue merasa lebih baik dari dia. Oke. Jadi gue nggak pernah minta nasihat, tapi di saat waktu itu gue galau, gue tanya sama dia, ada pengajian di mana sih gitu. Statusnya gue waktu itu masih ngeband. Oke. Tapi udah nggak aktif. Ngeband tapi udah nggak aktif. Iya, gimana tuh? Belum masih dengerin musik, masih. Adek gue itu ngasih tahu di sana ada pengajian. Ya dari situ baru gue kenal dakwah sunnah, dan gue pun nggak tahu itu dakwah sunnah. Gitu apa? Gue just pengajian aja kayak orang-orang. Gue pikir akan ketemu kayak ketemu Agib atau siapa, something like that. Oke. Tapi gini Mor, galau seperti apa nih yang tadi lo utarakan? Misalnya apakah memang krisis ekonomi? Kan tadi kan lo sebut berkali-kali galau, atau mungkin secepat lo dapat istilahnya anugerah bahwa ternyata keberkahan gue hilang, atau seperti apa sampai akhirnya kan lo cabut tuh. Galaunya galau apa nih maksudnya nih? Galau hidup. Kita hidup kan nggak lepas dari permasalahan hidup. Iya. Ya, jadi lu ngeband kok malah makin banyak masalah? Iya, masalah ini kok ada gitu ya. Dan gue kok nggak, band ini juga bikin gue males juga, nggak ada solusi juga kan. Bukan permasalahan ekonomi. Gue waktu itu malah settle kerjaan gue kan. Gue kerja di oil and gas, gue ngeband. Jadi nggak ada masalah di situ. Cuma galau aja. Cuma gue pengen mencari jawaban yang bikin hati gue tenang. Ya kan? Dan dari arahan adik gue ya, gue temuin jawabannya. Selang berapa bulan di situ, nggak lama setelah gue turun kajian, gue ketemu teman-teman ngeband gue yang SMA. Ada yang jualan gorengan, ada yang jualan baju. Yang dulu gue ngeliat, kok lu jualan gorengan sih, kok lu jualan dimsum, kok lu mau sih? Oh gitu. Karena gue tahu mereka teman-teman sekolah gue dulu. Artinya kita anak basket dulu, anak band. Kalau mau jualan gorengan, aneh buat gue. Sekali, pertama kali gue ikut kajian. Kemudian, tapi mereka senangnya minta ampun ngeliat muka gue. Senang banget mereka ngeliat muka gue. Ya gue senang aja lagi. Tapi gue polos, gue gak ngerti apa-apa. Sampai mereka salah satu temen gue bilang, Mor ini dalil musik. Oh iya. Karena gue seorangnya menerima apa yang disampaikan secara baik. Kemudian itu memang tentang agama, gue terima. Tapi masalahnya gue bisa praktekkan atau enggak, itu kan gue enggak. Oke. Gue cuma lihat, oh iya, enggak bisa. Tapi gue masih tetap. Oh, lu nggak nolak ya? Biasanya orang-orang kalau yang taunya ngeband begitu kehantem kena dalil musik itu kontra tuh. Kontra. Tapi maksud gue memang lagi proses lagi nggak nyaman juga sama musik kan. Itu hati gue udah nggak. Cuman nggak kepikiran untuk ninggalin musik saat itu. Cuman pengen jadi manusia yang ya dekat sama agama aja lah. Iya gitu. Tapi begitu temen gue kasih dalil itu, oh iya. Itu 6 bulan kemudian baru Bismillah. 6 bulan setelah dikasih dalil itu, proses tuh ya. Iya, proses. Adik lu tapi tetap sabar. Adik gue nggak pernah nasihatin gue. Nah ini nih stigma yang muncul soalnya ketika orang baru ngaji, oknumnya yang merusak dakwah sunnah seakan-akan tuh dakwah sunnah kenceng. Ya, adik gue enggak. Tuh. Dia attitude-nya aja. Dia bersikap baik sama bapak gue, sama nyokap gue. Oh ini gue jadi terinfeksi gitu sama sementara dulunya ampun kita ngurusin dia keluar masuk penjara. Jadi gue ngeliat ya wajar kalau gue bertanya sama dia. Apa yang pertama kali direkomendasikan kajiannya waktu itu? Dikasih tahu tempat aja tuh di sana ada. Apa sih tempatnya? Ada masjid di BSD itu kajian, ada Ustadz Maududi Abdullah di situ. Oh, masya Allah, fidallah. Ya, dan gue datang tuh kayak orang ini aja, kayak orang. Apa nih pertama kali pengalaman deh? Jadi gue ngelihat orang-orang berjenggot, pakaiannya. Kita kan ya kita biasa gaul ya dengan pakaian-pakaian, ya pakaian kaos gaul ya. Lu datang kaos ya? Enggak, gue tetap standar orang tobat pakai baju koko putih. Tahu. Terus gue lihat mereka kok, ya Allah ini santri dari mana? Santri. Oh iya, gue nggak pesantren lah ya gitu. Iya. Kok tua-tua, jenggotan, terus ya
celana cingkrang juga belum jadi perhatian gua. Oh, baru soalnya kan yang kelihatan wajah ya. Iya. Lo jenggot lo juga belum lo pelihara kan? Enggak ada. Enggak ada dong, Iya, polos. terus gue liat denger Ustadz nih kok nyampeinnya laki banget. Dan gue belum pernah denger kayak gini nih. Oke. Kalau Allah, kalau Rasul. Loh selama ini kan gue dengerin kajian di TV aja, pengajian di TV. Iya. Ini gila beda banget. Ini keren nih, laki dan masuk logika gue. Gue langsung jatuh cinta di situ. Oke, Ustadz Maududi Abdullah ya. Allah. Masya Allah. Situ besoknya gue ketagihan, gue datang lagi. Ya kena deh. Oh gitu. Iya. Dari Gue beliau. liat teman-teman pada cingkrang, ya gulung mulai. Nah, lu nemuin isbal itu gimana? Apa ngikut-ikutin orang-orang yang cingkrang aja? Ngikutin. Sampai ada ya banyak yang akhirnya dikasih gue bukunya isbal apa. Seiring waktu akhirnya gue, ternyata ya akhirnya gue berkehidupan tuh sesuai dengan ilmunya, dengan dalil. Nah, oke. Tuh udah tuh lancar, akhirnya lo jadi host. Sempet gak sih lo Rabanians? Oh iya, panjang itu prosesnya. Jadi setelah itu pas prosesnya gue juga resign kerja. Waduh, oil and gas lagi. Kenapa lo resign? Emang ada syubhat? Enggak ada subhat di oil and gas. Jadi ada fase gue keluar dari oil and gas ke pensiun dini. Kemudian gue di hire lagi untuk masuk ke business development di unit oil and gas itu sendiri. Dan ada beberapa gue kerjanya ditarik ke hospital, international hospital. Dengan kondisi udah ngaji dong, udah kenal? Sudah ngaji. Udah ngaji dan itu kan hospital yang memang spesialisasinya di kecelakaan offshore. Jadi luka bakar segala macam dan itu operasi plastik segala macam. Tapi pada prakteknya gue melihat ya kok banyak orang yang mengklaim double insurance sana sini kemudian merubah wajah. Ini akhirnya gue resign setelah 2 tahun di situ gue berhenti. Nah, itu titik nol gue di situ. Wah. Titik jatuhan secara ekonomi ya. Apa sampai kayak gimana tuh? Sampai gue nggak punya uang untuk beliin susu anak gue. Ya Allah. Hatta itu 1.000 perak gitu, gak ada. Yang biasanya kita kalau gajian kasih susu yang paling mahal gitu kan. Iya dong. Ini gak ada. Nah terus kehidupan gimana? Cara nafkahin istri, hidupin anak? Ya apa yang bisa kita jual, apa yang kita bisa lakuin yang bisa buat survive. Waktu itu gue ya udah bikin jual gorengan. So simple. Gue karena nggak ngerti, gue nggak punya basic skill untuk. Jadi saat gue resign, gue tuh nggak punya tabungan, nggak juga punya kemampuan untuk membuat kayak teman-teman ada usaha. Enggak, just that. Oh, gue pikir lu udah bebas gue udah. Enggak. Gue pikir lu udah bisa nyembelih. Belum, itu belajarnya belakangan deh. Nanti. Itu. Jadi by proses jual gorengan, gue punya penghasilan pertama tuh dari hasil jualan sendiri 20.000. 20.000 itu gue bisa beli susu yang dulunya kalengan, ini gue beli saset yang 2.000-an gitu ya, 1.000-an. Ya Allah. Dan sisanya bisa buat kajian kan, naik motor. Gue masih punya motor waktu itu. Ayo dah. Dan saat itu gue baru paham apa yang namanya kona'ah. Oh ternyata dengan 20.000 gue cukup ya. Gue bahagia ya. Situ besok terus gue tekunin jualan gorengan. Gue titip di sekolah-sekolah. Kemudian di kajian gue jualan. Gue lihat ada yang jualan jus. Gue bikin jus. Gue jualan jus. Dapat uang 150.000. Dapat 200.000. Dapat 600.000. Dapat 1.200.000 gitu kan. Kok ini istilahnya bisa untuk hidup. Sambil gue ngurusin kajian. Gue jadi panitia kajian waktu itu. Di Mercu Buana. Ya kan, di kampus Mercu Buana. Jadi gue bisa dapat slot di situ. Gue bikin kajian rutin. Nah kajian rutin ini yang suatu saat gue harus kontribusi makanan berbuka setiap bulan Ramadan di hari Sabtu sama Ahad. Which is itu kita siapkan 200 box per Sabtu dan Ahad. Jadi 400 box. Oke. Ya kan? Itu ngambil vendor apa dari lu sendiri yang bikin? Gue mengumpulkan donasi dari jamaah untuk bisa memenuhi, itu kan persyaratan dari DKM kan. Iya. Akhirnya gue beli dari vendor. Kemudian tapi nggak cukup uang segitu, uangnya nggak banyak. Akhirnya gue berpikir kita belajar masak deh. Akhirnya gue belajar masak. Apa yang biasa kita beli itu kita masak sendiri. Apa yang tadinya dana yang ada itu cukup hanya untuk sekali, ini kita bisa 4 kali sampai 5 kali. Iya, lebih murah. Bekal dari situ akhirnya gue bisa mampu, gue berani untuk terima order catering. Oh
Oh, di situ Connect titiknya, nyambung tuh. Wah, ini menarik nih sebelum kita bahas itu ya. Connect ya. Dapat connect gua. Iya. Ke situ makanya sampai sekarang lu punya. Yap. Iya, nanti kita bahas pelan-pelan ya. Nanti kita bahas. Gue penasaran banget deh. Sampai akhirnya lu bisa nyediain catering dan tempat makan di Wisma Atlet. Iya. Iya kan? Wah, itu rame tuh. Lu punya kurban juga ya. Ternak. Wah, Masya Allah perjalanannya Amor nih. Abu Tako namanya sekarang nih. Iya kan? Nah, gini. Proses lu yang cabut belajar agama, ngaji atau hijrah dalam tanda kutip. Itu kan lu sempat buang-buangin alat, bakar-bakar, atau misalnya lu jadiin talenan tadi tuh gimana tiba-tiba titik baliknya di situ tuh? Yap, gue sendiri kan vokalis ya. Praktis sebenarnya gue nggak punya banyak alat ya. Gue nggak punya banyak alat, tapi memang ada lah ya akustik. Nah, ya kan gue saat itu juga harus mencari tahu dong ini hukumnya gimana. Boleh nggak gue jual? Ternyata kan nggak boleh karena ini menyangkut uangnya juga ya hasil penjualan barang haram kan. Dan juga kan alatnya dipakai malah buat orang lain. Kalau misalkan gue hibahin ke orang lain boleh nggak? Enggak, nanti jadi maksiat jariah kita lagi dipakai lagi. Oke, udah gue hancurin. Nggak banyak yang gue hancurin. Ya gue bakar waktu itu, gue hancurin. Ini akhirnya jadi perhatian teman-teman. Apa tuh? Teman-teman yang lain yang sama. Ternyata orang yang kayak gue tuh banyak. Yang hijrah ninggalin musik banyak. Musisi yang hijrah tuh banyak. Mereka nelpon gue juga punya gitar, gue punya drum, gue punya keyboard, gue punya ini. Mereka tuh nggak tega untuk hancurin, dikirimin ke gue dan gue hancurin di rumah. Ada yang gue jadiin talena. Ininya body gitarnya. Body gitar ya. Ada yang dibakar, ada yang gue jadiin meja. Yes. Gimana? Punya anak-anak tuh ya? Bukan punya gue, punya anak-anak. Jadi mereka tuh pengen sudah hijrah. Tapi masih sayang sama barang-barang ini. Karena kadang ada yang nabung seumur hidupnya buat punya Stratocaster. Woi, 10-20 juta pada saat itu. Ada yang gue pernah jadiin talenan itu yang 25 juta. Tuh, luar biasa. Siapa aja yang ngirim? Coba mungkin ada yang gue kenal, yang udah pada ngaji. Gue lupa. Lupa ya, banyak ya? Iya, banyak ya. Banyak ya? Andre Franzi. Andre Franzi dia punya ini sendiri. Andre Franzi belakangan gue baru ketemu setelah dia udah lama. Baru setelah kita udah lama ngaji baru ketemu. Oke. Perjalanannya panjang nih. Sebenarnya kayaknya bakal jadi berapa puluh part kayaknya deh. Nih, gue mau bahas sedikit mengenai aksi sosial yang memang lu lagi jalanin. Ya, Moveland. Logonya tuh, ya kan. Topi salah satu semangat gue juga ketika gue mendalami ya belajar ilmu apa segala macam gitu kan. Sampai ada Moveland, ya kita tahu lah semuanya. Ya berawal-awal ya Al-Azhar dulu awal-awal kan lo Fani. Ya kan? Lo Fani terus Vicky. Iya, Abdul Rozak, Vicky, Vito. Ya kan? Awal-awal tuh ya istilahnya kalau kita ngomongin anak-anak kajian yang proses dari ngaji itu kan kayaknya mayoritas sempat mampir ke Al-Azhar lah. Ya. Anak-anak muda. Ya kita semua lah, gue macam-macam lah. Lagi pada nonton pasti tahu lah. Nah, sampai akhirnya lu sekarang tiba-tiba kemarin kita kontekan lu menjalanin satu ya menjadi volunteer atau relawan bawa anak-anak sampai Lombok, apalagi sekarang Lombok juga lagi goyang tentang ya lu tahu sendiri lah kemarin ini kan. Dan lu juga ternyata punya kabar lu ikut turun ngurusin begituan. Ngeri banget deh. Ya mungkin kita nggak bahas lebih lanjut di situnya lah ya, itu udah ranahnya ya udahlah ya. Tapi maksudnya apa sih sekarang yang lagi lo jalanin untuk ke pelosok-pelosok daerah-daerah sampai 7 pulau bahkan lo punya campaign sekarang? Iya. Enggak. Jadi gini. Sebenarnya awalnya dari sebuah kebutuhan di segmen dakwah ini kan berlapis. Dari mulai petani, kemudian orang awam ya, pekerja, kemudian anak band, kemudian orang-orang naik lagi yang orang-orang kaya, orang-orang hedon, orang-orang yang punya jabatan. Nah, ini kan tidak semua bisa tersentuh secara merata. Iya, setuju. Ya. Nah, di sepanjang perjalanan gue belajar ya, apa berkomunikasi atau bersosialisasi dengan teman-teman ini, ternyata ada satu segmen yang memang ini bukan kurang bisa disentuh ya, tapi sulit. Jadi gini, lo udah hijrah, lo ngaji, ya, lo punya bokap, punya orang tua, ya, punya keluarga, yang lo juga kepengen dia ngaji. Oh, setuju sekali itu. Siap, tapi dibawa ke masjid susah. Wow, betul.
Karena status sosialnya mereka kadang berkumpul di masjid suka dilangkah-langkahin, kemudian hilang sendal, ketemu sama orang-orang yang pakaiannya juga tidak sesuai dengan kebiasaan mereka. Ini yang buat mereka agak sungkan. Nah, ini akhirnya kita membuat strategi. Sebenarnya strategi ini bukan langsung situ, tapi gimana caranya bokap gue ikut ngaji dong? Wah, itu impian. Gimana caranya nyokap gue ikut ngaji dong atau adik kakak gue? Karena gue tahu ini dakwah ini nikmat banget. Ya udah, maunya mereka gimana? Kalau diajak ke masjid susah, ya udah kita ajak liburan. Oh, connect. Ya, kita bikin Muslim Family Land, ya kan. Dulu namanya kita bikin Muslim Family Days Out, ya kan. Oh iya, gue taunya pas Moveland tuh. Iya, ada sebelumnya tuh. Dulu sama teman-teman sama si TW sama itu kan. Nah, itu tujuannya itu. Jadi untuk biar kita punya orang tua yang kalau kita ajak pengajian mereka nggak mau, tapi kalau kita ajak liburan mau, tapi isinya kajian. Wah, bagus. Gitu. Visi misinya cakep, masya Allah. Ya, jadi akhirnya itu karena kebutuhan liburan ini kebutuhan sosial manusia, apalagi mereka orang-orang yang punya. Ya, setuju. Ya kan? Tanpa ada Moveland mereka akan liburan. Mereka liburan ke Turki kemana sendiri, ya kan, ke Thailand semua. Tapi dengan adanya konsep kita yang lebih terarah, jadi liburan mereka tuh lebih bermanfaat. Gitu. Dan gue banyak mendapatkan dan menemukan hikmah. Ternyata setelah ya itu kan mereka akhirnya baru kayak semacam jebakan lah ya. Iya. Ya Jebakan kan? Tanda kutip. Iya, tanda positif kutip, tapi positif, ya kan, diajak sama misalkan yang sudah ngaji istrinya. Suaminya kan diajak kan, mau diajak nginep di hotel kan liburan, ya kan. Tiba-tiba yang nyambut kok tiba-tiba jenggotan cadara. Ya ada yang langsung ribut di situ juga. Oh iya, ada. Tapi karena sudah bayar dan bawa anak ya udah liburannya aja. Tapi begitu ada masuk satu sesi kajian hikmah kan, sudah kena. Dia nyaman karena tak kenal maka kata sayang itu berlaku di situ. Dia nggak tahu dakwah ini seperti apa, tapi begitu sudah dia tahu, mendengarkan sekali, mereka nyaman, masya Allah. Masya Allah. Akhirnya ya ini jadi program yang kita rutinkan karena memang segmen ini setelah itu mereka kan sudah terbiasa melihat yang jenggot cadaran dalam itu kan 3 hari kita kan. Kayak umroh lah, mini umrohnya kita, subuh datang turun kita gajian, kemudian kita main. Liburnya tetap liburan, main, makan, kita buat game segala macem ada tetap, tapi sesi kajiannya ada. Oke, jadi bisa dibilang kalau yang gue tangkap adalah kita mau ngajak mereka untuk masuk ke masjid, sepertinya dalam tanda kutip alergi. Belum saatnya waktu itu. Iya, jadi makanya dibikin seperti ini, slide ini, seringan ini, masuk tuh lo di situ tuh. Masuk di situ, ya alhamdulillah. Setelah itu mereka cinta sama masjid. Mereka masuk ke majelis ilmu yang konvensional yang memang sudah diadakan sama guru-guru kita. Memang tujuannya gitu, mengarahkan mereka untuk yang ngaji sudah. Ini hanya pengenalan. Ini hanya pengenalan secara tidak sengaja lah. Iya. Karena kita tujuannya mereka kan liburan ke kita. Iya betul. Iya sih, kita konsepnya liburan. Ya, iya benar. Ini ada hubungan sama Islam Diaries nggak sih zaman dulu? Enggak, beda ya? Beda. Gue pikir itu sama nih. Oke, nih gue coba kesambungkan sama korelasinya sama pertanyaan lu. Kenapa kemudian banyak kasih sosial? Nah itu. Ya, orang-orang ini kan orang-orang dermawan yang mempunyai harta, ya kan? Dan kebutuhan dakwah ini kan butuh sama biaya. Dakwah ini butuh dana. Iya. Ya. Nah kadang kita melihat ya ternyata misalkan gini, di satu kantung dakwah ya, di situ butuh bagaimana agar dakwah itu diterima, kita melakukan semacam bakti sosial. Iya. Daksos kita sebutnya, dakwah sosial. Dakwah sosial. Misalkan di Jember ada kampus ya kan, STDI. Oh, masya Allah. Kemudian STDI membuat program daksos. Nah orang-orang yang di liburan ini itu yang gua arahkan, ayo kita beraksi sosial di sana ya, punya apa? Ada pakaian, ada barang-barang apa? Ya udah, ayo, ada dana, ayo. Itu kita support, ya kan. Kemudian sejalan ternyata nanti kita temukan ada teman-teman yang sakit, nggak punya biaya, Anda sampaikan ke grup ini, ada yang mau bantu nggak? Terbantu. Ternyata baru ketahuan ada yang kepala rumah sakit, RSPP, ada ya dia pejabat ini, ada jenderal. Jadi power mereka itu akhirnya dipakai untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Oh jelas. Melalui kita pun nggak tahu siapa-siapa sebenarnya yang diikut. Tapi begitu ada kebutuhan sosial, mereka baru muncul, baru kelihatan. Nah, terus kemudian seiring waktu ya gempa, bencana ya, karena kita sudah biasa melakukan hal sosial, ya kita turun dan mereka yang mensupport. Itu sebenarnya.
Itu awalnya ya, korelasinya di situ. Sampai sekarang ya bismillah ya kita jalan terus setiap ada bencana, sehingga dan Muflen ini kan tadinya hanya komunitas aja. Tapi kan menyangkut relawan, kemudian penggalangan dana itu kan butuh badan hukum. Makanya dibuatlah yayasan Muflen Humanity Care. Nah, ini yang terjun ke bencana-bencana, bergabung sama ratusan NGO Sunnah kan. Masya Allah. Ini akan ada hubungannya sama bencana yang gunung meletus kemarin dong? Oh iya, kita sedang bergerak di sana, ada sekitar 100 atau 200-an lembaga bergabung ya. Itu lembaga pendidikan, lembaga sosial, itu turun, kita bertawun, ya kemudian ya kita membantu mereka. Itu sampai membuatkan huniannya, masjidnya, musolahnya, kehidupan mereka. Gitu. Jangan dipakai tempat syuting, di tempat bencana. Iya. Tahu nyampe kan? Wah, iya sih, beritanya. Allah Ustaz itu. Iya banyak. Ya maksudnya kan lagi bencana, jangan lu ngambil momentum buat syuting di sana. Pinter sih. Masuk tuh dia itu. Iya, maksudnya lu bikin satu kegiatan yang positif justru dibantu. Jangan lu minta dibantu proses syutingnya agar lancar begitu. Iya. Nah, terus gimana tuh untuk pasti kan pro kontra bro di sana? Apanya? Iya pro kontra aja. Ada misalnya bikin lagi acara di sana kan, ya ada aja mungkin beberapa oknum. Yang mereka itu kemarin yang bikin. Yang bikin atau siapa yang pro kontra? Oh bukan yang syuting. Ini ngomongin elo sama teman-teman. Oke. Kan bikin begitu kan ada aja isunya kan ya. Apalagi sekarang Lombok juga lu lagi. Ya. Iya kan, singgahi dan lain-lainnya kan. Nah itu kan ada juga misalnya ini aksi sosial, misi sosial dari sini. Ada aja tuh yang kontra misalnya. Ya sebut saja oknum lah ya. Itu gimana cara nanggepin mereka-mereka? Ini kita belum bahas mengenai Lombok. Yang memang sekarang situasi juga lagi memanas gitu kan. Lo juga kemarin di sana, turun di sana. Jadi ya namanya kontra itu kan selalu ada. Jangankan untuk kita mengurus hal yang menyangkut banyak orang, urusan pribadi kita aja banyak yang kontra. Jadi ya udah selama kita masih ada guru-guru kita yang kita mintakan nasihat, artinya kita tidak bergerak sendiri. Jangan bergerak sendiri. Mau kita mau bikin klub ataupun bikin perkumpulan atau yayasan, jangan bergerak sendiri. Harus ada ustadz penasehat yang bisa menasehati kita. Ya ini kan menyangkut nanti kadang kita terbentur pada improvisasi bagaimana di lapangan. Jangan sampai ini kan akan ada nanti aman atau aman sekali, tidak aman atau tidak aman sekali kan. Nah, keputusan-keputusan seperti itu kan yang memang harus kita libatkan ahli ilmu. Nah, makanya selama kontra itu juga ada jawabannya dari guru-guru kita, ya kita selama memang itu bisa terus berjalan, nggak masalah. Karena itu kita diem pun akan ada yang kontra. Iya, betul sekali. Terus gimana kemarin titik-titik itu ada apa aja sampai ke Lombok ya? Ya Lombok ini qadarullah kan Lombok ini lagi membawa kita kan ada memang adventure trip ya. Kayak kita ada snorkeling, diving di layanan Muflen itu kan jasa-jasa liburannya seperti itu. Tapi yang sifatnya adventure, naik gunung. Nah qadarullah pas lagi di Rinjani ada sesuatu terjadi di sana. Tapi alhamdulillah sih ya semuanya, maksudnya ya ini kapasitasnya orang-orang berilmu yang berbicara. Kemudian mereka juga tahu bagaimana bersikap. Jadi ya alhamdulillah sih sejauh ini memang harus ada sesuatu yang diselesaikan dengan segala upaya, dengan segala strategi. Tapi tentunya bersikap tenang dan agar ini membawa maslahat, tidak membawa mudarat yang lebih besar kan akhirnya memang harus dikondisikan bahwa insya Allah di sana kondusif dan sambil memohon pada Allah agar semua bisa berjalan dengan baik dengan segala upaya kita ya dengan cerdas. Oke, jadi lo benar-benar turun ke lapangan deh. Qadarullah, gua ada di sana jadi. Tapi bukan sengaja ya. Iya. Karena gini, Lombok ini sudah seperti rumah keduanya Muflen. Ya kan? Karena selama gempa Lombok itu kita terus kita membangun sekitar 700-an huntara di sana. Ya kemudian bismillah dakwah sunnah berkembang di sana sehingga kita diterima dengan baik sama warga sana, sama ada di kaki Gunung Sembalun ya di Rinjani. Itu sudah seperti kampung sendiri. Jadi begitu ada sesuatu di sana mau ndak mau ya kita memang feel-nya itu nyambung. Feel-nya nyambung dan ya kita harus ikut empati kita ada kan mereka. Nah itu. Cuma gimana cara ngingetin mereka yang memang ternyata punya semangat taunya kebablasan.
Ada yang mungkin lagi isu begini, ayo kita bantu begini jad, kita harus jihad. Misalnya begitu. Nah, itu maksudnya coba sampaikan ke gue, terutama teman-teman yang lagi nonton. Sebenarnya ini yang fakta sebenarnya seperti apa sih? Secara faktual gitu ya. Nah. Dalam artian, apakah memang ternyata dakwah sunnah ini terpancing sehingga jadinya kan katanya rusuh itu dari ulah kita sendiri dari dalam gitu. Maksudnya macam-macam lah. Itu seperti apa dan bagaimana pendapat Ustadz dan bagaimana peran dari Kapolda setempat gitu loh bro. Masya Allah, Nam. Ini sebenarnya perkara berat buat gue ngomong ya. Cuman gue akan coba sampaikan apa yang gue lihat di sana, ya kan. Dakwah itu kan nggak mungkin berjalan mulus gitu kan. Yeah. Pasti ada ujiannya. Ya. Nah ini saat ini dakwah yang sedang berkembang pesat di Lombok ini sedang diuji sama Allah ya kan. Ya ini ujian gitu dan kita menyikapinya sebagaimana dulu para pendahulu kita diuji ya. Dan sudah pasti giroh kita sebagai kaum muslimin, sebagai ahlus sunnah, melihat saudara kita, ustadz yang kita kenal, saudara kita yang kita kenal, kemudian terusik ya, kita pasti marah. Ana sendiri marah waktu itu kan, gue sendiri marah, tapi kan ada strategi-strategi yang harus kita kita jalankan ya kan. Ini kan negara hukum ya kan, proses hukum berlanjut ya kan, kita sudah dilaporkan, kemudian mereka juga kan ya namanya ada yang tidak suka dengan dakwah kita, mereka kan segala upaya juga untuk menjatuhkan kita. Oh iya jelas. Nah tapi kan kita tidak mau bodoh dalam bertindak, jangan sampai ini menjadi sebuah kerusuhan ini kan memang itu yang diinginkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oh, jangan sampai kita pun terpancing. Seolah-olah ada yang playing victim, taunya katanya ulahnya malah dari kita sendiri. Ya. Jadi sebenarnya sebaiknya dengarkan nasihat guru-guru kita. Kita tanya sama guru-guru kita, gimana sih perkara teman-teman di sini? Karena ini bukan hanya di Lombok, kok di semua wilayah Indonesia terjadi. Dan memang ya kita harus bersikap bijak gitu ya. Kalau memang nanti diharuskan kita istilahnya membantu, ya kita turun membantu. Insya Allah kita tuh tidak ringan lah tangan kita atau kaki kita untuk berjalan sana. Tapi kan harus cerdas gitu. Jangan sampai nanti malah memperkeruh suasana. Adapun yang punya giroh besar, ya dimanfaatkan, tapi dengan arahan para asatidz kita dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oh, Masya Allah. Soalnya dari tadi nih Amor Abu Tako luar biasa, sebelum nih off the record aja sibuk telepon-telepon yang saya dengar. Ternyata ada beberapa kalimat-kalimat yang ya luar biasa. Dalam artian oke, nanti ya, tetap proses hukum begini. Oke, Kapolda ini begini. Oh luar biasa nih obrolannya nih. Hah? Ngobrol sama Kapolda ente? Nggak. Itu guru-guru kita. Ustadz nelfon lu ya? Karena gue kan Qadarullah ada di sana. Lu sebagai ketua dong? Enggak. Jadi bukan, ini nggak ada ketua apa-apa di sana. Di sana Qadarullah gue tuh memang ada lembaga sunnah ini kan bergabung dalam Markas Bersama Sunnah namanya. Oke. Markas Bersama Sunnah, Muflen itu ada di dalamnya. Kemudian nanti banyak ada KHB, Sedekah Kreatif, semua bergabung. Support juga sama Yufit ya? Iya, Yufit segala macam lah bergabung. Pokoknya yang biasa turun ke kemanusiaan itu bergabung. Ya Qadarullah gue dipercayakan untuk jadi salah satu ketuanya, ya kan. Nah ini sebenarnya nggak ada hubungan langsung dengan Lombok, nggak ada. Cuman keberadaan gue aja pas di sana. Lagi muter 7 pulau. Kan ada di sana, nggak ada hubungannya. Dan gue juga nggak ambil porsi apa-apa di Lombok sana untuk bisa ikutan. Cuma kan karena Qadarullah pas di sana dan kenal sama teman-teman yang di sana, mau nggak mau kan informasi yang dari luar-luar, teman-teman yang belum sempat ke sana kan bertanya. Salah satunya ke gue, salah satunya aja. Oke. Kemudian kan lembaga Markas Bersama Sunnah ini juga kan ya memang concernnya terhadap segala macam musibah. Termasuk misalkan terjadinya gempa, sosial, konflik sosial, itu kan biasanya juga jadi urusan kita. Maksudnya ya kita apa yang bisa kita bantu dari sisi sosialnya. Dan itu kan perlu dikoordinasikan. Iya. Nah makanya ada telepon. Nah ini untuk berkoordinasi kira-kira apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa, kondisinya seperti apa. Itu natural aja sebenarnya. Gitu. Jadi ya, kabar-kabar kita dapat memang dengan adanya Abu Tako nih di sana kan akhirnya kita tahu nih kondusif kondisinya apa segala macam. Cuma yang gue menjadi penasaran dan pertanyaan gini, Mor. Sebenarnya gimana sih guru-guru kita kondisi yang ada di sana? Kan pasti kan juga muter, ya kan, dakwah sunnah seberkembang apa di sana, ya kan? Bagaimana juga dengan kehidupan guru-guru kita?
Nah itu maksudnya sampai seperti apa agar mungkin gue pribadi mudah-mudahan bisa terketuk dan teman-teman juga bisa sama ya turut support apa yang bisa kami bantu lah mungkin. Masya Allah. Jadi sebenarnya bantuan yang paling utama yang bisa kita lakukan adalah belajar sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Oke. Iya, karena itu kayak membangun sebuah sistem. Bahwa sistem begitu kita belajar dengan baik maka kita bisa menyikapi segala permasalahan dengan baik. Yeah. Sebenarnya di situ, sesimpel itu. Adapun kondisi guru-guru kita, yang mereka orang-orang yang berilmu, orang-orang yang dilebihkan Allah dengan ilmunya, yang otomatis juga dengan ujian-ujian yang lebih besar dibanding kita. No, jelas. Nah, jelas ya. Kadang ada ujian-ujian yang memang ya kita juga sebagai saudara Muslim juga harus berempati ya kan, untuk membantu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya sepanjang perjalanan gue di setiap turun ke bencana, itu sebenarnya Allah sedang membuka pintu dakwah. Oke. Pintu dakwah terbuka luas. Jadi dengan datangnya kita para lembaga NGO, sunnah, tujuan kita kan bukan hanya untuk memberikan sembako agar mereka bisa bertahan hidup, tapi kita berikan bantuan keimanan. Karena ujian itu kan datang lagi, iya, ya kan. Kalau cuma sembako kan mereka dikasih nanti ya kenyang sudah selesai. Tapi nanti begitu ujian lagi datang, terulang lagi kasusnya. Tapi begitu kita berikan bantuan keimanan, sehingga datang ujian lagi yang lain, entah itu ujian personal atau wilayah berupa bencana, mereka sudah ada kekuatan untuk menyikapinya. Ini datangnya dari Allah. Nah, untuk bisa menanamkan itu kan harus ustadz-ustadz yang menyampaikan. Harus ada source di situ. Iya, jadi kita buka ladangnya, kita siapkan ladangnya, kita datangkan ustadznya, sehingga itu menjadi ladang dakwah. Wah, masya Allah ente mor. Semoga Allah balas kebaikan lu ya. Allahumma. Iya, kayak gitu ya. Makanya artinya ya harus dipenuhi source-nya. Iya, nah apa yang bisa kita lakukan? Banyak banget, bro. Apa tuh? Banyak. Kita punya tenaga datang sana ya sekedar memberikan ketenangan pada saudara Muslim, atau kita bisa mengumpulkan dana, ya kita beri support dana, karena kan sekali lagi ini butuh dana. Oh iya. Ya kan kita tahun, kemudian ya banyak hal yang kita bisa lakukan bersama-sama sebenarnya. Iya, dan banyak juga kan ustadz-ustadz lokal kita mungkin ya masya Allah gitu kan, yang mungkin muda, baru apa segala macam juga. Iya, sebenarnya mungkin takutnya gue kurang pantas lah berbicara seperti ini. Ada juga mungkin dengan kondisi keuangan yang seperti ini, ya kan? Ada juga mungkin ya kehidupan keluarga yang begini, begitu. Nah, maksudnya itu menjadi concern lo juga sama teman-teman deh. Ya, kadang informasi itu datang ya kan, dan ke para guru-guru kita ini kan orang yang dibekali dengan ilmu, sehingga izahnya tuh luar biasa. Oh, masya Allah. Ya, alih-alih kita mau menolong mereka karena cara pandang kita yang awam, sebenarnya justru kita yang butuh pertolongan. Iya dong. Iya. Alih-alih kita misalkan kita mau start apa butuhnya, kita misalkan sebenarnya mereka ya sudah merasa tercukupi dengan ya keimanan mereka lebih kuat gitu kan. Adapun nanti aksi-aksi yang spontan misalkan, keluarga butuh ini karena kondisi pandemi misalkan kemarin, ya kan butuh support, ya kita support gitu kan. Misalkan kita kan sekarang kan banyak kayak misalkan teman-teman ada punya lembaga yang mereka pendanaan khusus untuk membantu ustadz-ustadznya, ya kan, dalam mereka baik belajar ataupun mensupport kehidupannya di saat dibutuhkan, itu ada. Jadi ya pergerakan itu natural aja. Dan itu sebenarnya luar biasa, sistem kepedulian di dakwah kita ini luar biasa. Banyak belajar dari guru-guru kita tuh, mereka tuh masya Allah saling memperhatikan. Saling memperhatikan. Ada terdengar sedikit kebutuhan, langsung ditindaki. Gitu. Masya Allah. Sampai sekarang gue penasaran nih. Kan katanya di Januari akhir ya, pertengahan ya, ada juga ya semacam daurah atau mungkin dari Movement yang lebih kepada non akademis. Kalau akademis kan ya pelajaran-pelajaran yang kita dapati di sekolah. Tapi kan tadi kita ngobrol juga di off air, ada yang mungkin gimana cara untuk menggali ilmu seputar digital marketing, public speaking. Apa yang kira-kira gue bisa support deh dari sedikit ilmu yang gue punya sehingga saat ini seperti apa sih yang di Malang ya, apa segala macam ya? Ada di Batu Malang. Jadi gini, asatizah kita ini orang-orang yang punya ilmu yang luar biasa gitu kan. Nah, untuk menyampaikan ilmu ini butuh butuh alat. Iya. Ya. Kalau penyampaian nasihat person to person, insya Allah nggak butuh alat. Iya. Tapi begitu sudah ada audiens banyak seperti tablik akbar atau kajian, sudah berbicara masalah apa yang bisa disampaikan itu akan terdengar dengan jelas. Iya. Nah, ini butuh skill. Iya. Butuh teknik. Makanya
sebenarnya di beberapa tempat kita sudah melakukan kayak semacam training bagaimana miking yang baik, kayak posisi miking kayak gini, posisi kalau hilang. Ini di headphone hilang suara itu. Ustadz kan itu kan mobile kan ngomong. Nah itu ada. Jadi kayak memang kita ada sebenarnya tim yang bisa seperti itu. Kemudian bagaimana public speakingnya, sehingga apa yang disampaikan juga ya istilahnya ini kan targetnya adalah audiens, sehingga audiens bisa menangkap dengan baik gitu. Nah ini kemudian dakwah kita ini kan luas. Artinya bukan hanya dakwah konvensional apa yang ada di majelis ilmu. Secara johir datang ke masjid atau kemana lah gitu ya. Itu kan medsos. Nah medsos ini kan bagaimana bermedsos secara efektif, ya kan bagaimana teman-teman yang mungkin tidak punya majelis yang besar dalam masjid kemudian bisa menyampaikan dakwahnya lewat medsos. Nah ini kan butuh ilmu. Gue pikir sih sebenarnya teman-teman yang punya keahlian di digital marketing, di teknik-teknik audio, miking atau public speaking itu kalau misal bisa sharing ini kepada kepada para dai ini kan akan luar biasa. Nah, artinya dai kita tuh akhirnya dai yang komplit secara teknik juga. Bener. Jadi secara keilmuan, masya Allah, tekniknya secara jadi miking, public speaking, body language itu luar biasa. Wah, ini bisa dibilang amal jariah yang luar biasa. Iya kan, ketika guru-guru kita, ustadz-ustadz kita tahu nih ilmunya, mungkin dari siapa ya pengajarnya Fulan lah misalnya. Dengan miking gini, otomatis nanti dakwah tersampaikan secara jelas, jernih, ya kan, efektif. Gue sekarang gini, kalau lo siap ya. Gue kemarin ngobrol-ngobrol sama Bang Fadil Bismillah ya kan di Lombok. Nah, Insya Allah. Bisa nggak kita buat training yang menyangkut masalah teknis gini audio? Siap bisa. Ya udah. Saya ya Del. Insya Allah Del. Gue demen banget nih. Bang Fadil Bismillah itu foundernya YouFit tuh ya. Beliau harus duduk juga di sini ntar. Boleh Bang. Dan ya ini sama Amor insya Allah saya siap bantu nih. Apa yang bisa diambil dari ilmu saya pretelin aja. Bismillah. Insya Allah free. Bismillah ya untuk. Karena gue inget dulu waktu gue di Rabanian sama Fani, sama Abdul Razak dan teman-teman itu, sama Ustadz Nuzul Ta'ala, ya kita belajar pada ahlinya. Ahlinya public speaking ya kita belajar sama MC, sama DJ. Kita belajar bagaimana cara mengucapkan satu salam di audiens yang salam itu membuat mereka ngelihat itu dari miking semua itu. Dari miking, dari bahasa yang kita pilih yang eye catching word catching atau segala macam. Sehingga di saat kayak teman-teman di Al-Azhar itu waktu itu di Rabanian dia berbicara, itu sudah pelatihan, mereka sudah ada ilmunya, pernah belajar. Nice. Ya. Boleh. Gue support nih insya Allah. That's kind of professional man sebenarnya. Iya betul. Gitu, dan kalau lu ngeliat dari angle lain, ini justru malah jadi nilai positif. Yang orang-orang berpikir bahwa kalau udah ngaji, hijrah lah namanya apapun itu, seakan-akan tuh kayak nggak paham, iya kan? Stigmanya kesana tuh kolot, lu tahu apa sih? Nah, tapi sementara ketika kita tahu banyak teman-teman yang memiliki keahlian di situ, terus juga bisa menyumbangkan ilmunya apa segala macam, sehingga mungkin kemasan dakwah jadi lebih profesional, proporsional dan lain-lain itu. Nah, menggetarkan. Jadi gini, sebagian teman-teman hijrah, begitu hijrah truk sudah banting setir, sudah dilepas skill-skillnya. Padahal dia punya skill untuk mic setting alat, untuk mixer, untuk mixing, kemudian untuk dia misalkan audio, video editor segala macam, kemudian desain itu bermanfaat buat dakwah, bro. Tuh makanya kalau udah ngaji hijrah, lu cabut, nggak salah sih lu jualan herbal, nggak salah. Tapi maksud gue kalau lu punya skill itu, hayu, lu bisa kasih solusi dong ke yang masuk dia. Iya dong. Makanya taruh satu wadah. Ya artinya banyak lah ya yang kayak gitu-gitu tuh kadang kaget Mor. Tas. Ya seperti gue juga dulu kan. Jadi anak band, jadi tukang gorengan, jadi tukang jagal. Iya kan, walaupun nggak salah ya. Tapi maksud gue kalau memang lo ada sedikit
gini, ada sedikit effort sama banyak effort, mendingan lu pilih yang sedikit effort. Ya. Kalau gue pilihnya begitu daripada bukan bidang lo, jadinya lu akhirnya jadi double effort di situ. Nah, Ya kan, taunya ujung-ujungnya ternyata lu nggak nyaman, akhirnya ya walaupun qadarullah. Coba deh dari mulai sedikit effort dulu. Kalau memang ternyata misalnya qadarullah Allah takdirkan nggak berhasil, setidaknya kan nggak sedikit lah yang kita keluarkan kontribusinya. betul. Gitu nih. Ya iyalah model antara kita jalan bareng-bareng ya. Sampai akhirnya sekarang juga nih, lihat nih, Kang Jagal beraksi nih. Iya. Punya kebuli. Gimana tuh Mor ceritanya Mor? Kita kasih solusi.